Tahu nggak sih bedanya hak sama HAM itu apa? Terus HAM di Indonesia itu gimana ya? Yuk kita cari tahu di Belajar Online. Action. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang belum juga mereda hingga saat ini. Yap, teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, bagi yang belum sholat, silahkan sholat dulu teman-teman, karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau teman-teman udah sholat, yuk kita mulai. Menurut update kita kali ini teman-teman, HAM dalam Pancasila. Tadi kata Dava kita udah belajar tentang HAM loh di kelas 10 gitu ya. So aku mau nanya nih ke Valen, what is HAM? Apa nih Valen? Itu hak-haknya manusia, Ustaz. Hak-hak untuk apa sih? Organisasi segala macam gitu. Oke. Beropini segala macam. Itu jenis-jenisnya ya. Sebenarnya hak sama HAM itu sama nggak sih Dea? Hak doang nih sama HAM. Beda nggak sih Dea? Beda kayaknya. Kalau Suaramu kayak serak. kalau hak asasi manusia itu kayak hak yang pokoknya semua manusia udah pasti dapat gitu. Baru kalau hak? Kalau hak kayak mungkin ada misalnya tergantung sama orangnya gitu. Misal kalau polisi ada hak melakukan itu yang orang biasa nggak punya gitu. Oke, thank you Dea, thank you penjelasan yang cukup bagus. Oke, kalau kita ngomongin hak, ini adalah sesuatu yang kita dapat setelah melaksanakan kewajiban ya teman-teman. Jadi kalau hak ini, teman-teman harus ngelakuin kewajiban dulu gitu, baru you will get your hak, your right gitu ya teman-teman, setelah melaksanakan kewajiban gitu ya. So. Nah sementara untuk HAM, kamu nggak butuh melakukan kewajiban dulu, tapi kamu udah akan dapat itu gitu ya. Jadi HAM ini kan singkatannya hak asasi manusia gitu ya. Nah di sini ada kata asasi. Ya, ada kata asasi itu yang jadi pembeda antara HAM dan hak gitu ya. Asasi ini artinya apa Jai? Kira-kira Jai? Kalau nggak salah dulu tuh sejak lahir nggak sih? Oke, nice. Asasi itu di bawah sejak lahir atau paling mendasar gitu ya. Wah, ingatannya luar biasa Jai, nice. Nice. Aku suka nih kalau masih ingat pelajaran kelas 10, luar biasa. Gitu ya. Asasi itu hal yang dibawa dari lahir atau paling dasar. Jadi manusia itu udah dapat hak ini dari lahir, gitu ya. Hak-hak paling dasar, gitu ya. Nggak perlu melakukan kewajiban dulu. Jadi itu bedanya ya. Oke, nggak perlu melakukan kewajiban lebih dulu karena sudah bersifat asasi atau di bawah sejak lahir. That's the difference between hak and HAM. Ya. Jadi nanti bisa ditanya definisi HAM itu apa. Kalian bisa jawab definisi HAM itu adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak lahir, gitu ya, dan nggak perlu melakukan kewajiban terlebih dahulu. Tuh. Nah sekarang teman-teman,
Itu kan kita definisi kayak gini kan kita udah dapat dong di kelas 10 gitu ya. Ini cuma flashback aja. Nah, lalu di sini aku kan coba ngasih satu definisi tambahan ya teman-teman. Definisinya kali ini bukan menurut Marwan, bukan juga menurut sekolah, bukan menurut Sapana gitu ya. Tapi definisinya ini menurut undang-undang gitu ya. Nomor 39 tahun 1999 gitu ya. Berarti pasca reformasi. Nah, dalam hal ini didefinisikan bahwa HAM itu apa sih teman-teman? HAM itu adalah oleh manusia dianugerahkan dari Tuhan yang wajib dihormati, dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Gitu ya. Ini definisinya menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 gitu ya. Kenapa tahun segitu? Karena pada saat sebelum reformasi itu terjadi banyak pelanggaran HAM gitu ya. Sehingga definisi tentang HAM itu harus dibuat ulang di tahun setelah reformasi. Gitu ya. Reformasi itu kan terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 gitu ya teman-teman. Makanya harus kembali didefinisikan ulang gitu ya. Nah, menjadi HAM itu merupakan hal yang melekat sama manusia gitu ya. Dari Tuhannya gitu ya. Dari Tuhan. Jadi memang basic banget karena dari Tuhan. Yang wajib dihormati, dihargai, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara gitu. Jadi nggak cukup sampai dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi, tapi negara juga harus melindungi, memastikan semuanya memperoleh HAM yang sama. Gitu ya teman-teman, that's called HAM. Itu definisi HAM dan secara harfiah atau secara bahasa. Jadi yang atas ini secara harfiah ya teman-teman, atau secara bahasa. Gitu ya. Dan perbedaannya sama HAM itu apa? Nah kalau yang bawah itu menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Oke, bentar aku save dulu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan teman-teman. Oke. Kalau nggak ada, aku bisa lanjut, kita biar bisa gaspol gitu ya. Jadi kalau bisa menu of the day 2 kali itu dirangkum jadi 1 kayaknya. Karena udah banyak yang kita lewatin, jadi nanti tinggal oral quiz, tinggal formatif, tinggal analyze gitu ya. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk HAM di dunia internasional teman-teman. Oke, di dunia internasional HAM itu yang sekarang dipakai itu adalah hasil dari Universal Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, gitu ya.
balik Universal Declaration of Human Rights. Ini tanggal berapa? Bernilai 1 poin buat yang masih ingat penjelasan kelas 10. Silakan. Yang masih ingat tanggal berapakah Universal Declaration of Human Rights? Kalau perlu sama alasan. Kalau bisa sama alasannya 3 poin. Kalau cuma ingat tanggalnya 1 poin. Dira ingat gak? Apa nih? Universal Declaration of Human Rights. Dira ingat gak? Dira, enggak ya? Manda tahu nggak Manda? Manda kelas 10-nya belum di sini. Oke, Wawa kali ingat. 10 Desember bukan sih, Tot? 10 Desember tahun berapa tuh? 40 berapa ya? 48, 47? One point for you. Gokil. Ini tanggal 10 Desember 1948 gitu ya. Nah, ini siapa yang mengikuti? Diikuti oleh 48 negara. Dari internasional human rights committee. Tulisannya benar nggak nih? Komite kayak gini nggak? Salah dong kalau salah, please. Benar nggak biar tulisan komite kayak gini? Ralat ya, kalau salah please ralat, boleh di kolom chat, boleh ralat, please. Ya. Coba ada yang chat. Oh, Rizky wifi-nya gangguan. Oke, itu mantap info. Baru baca. Siap, gini ya. Kita 48 negara yang bergabung dalam International Human Rights Committee, komisi HAM internasional gitu ya teman-teman, atau yang bisa disebut juga komisi HAM internasional yang dibentuk pada tahun berapa? Yang dibentuk itu oleh PBB tahun 1946 gitu. Atau setelah Perang Dunia Kedua. Tuh, tadi kalau di Indonesia nih teman-teman, momentumnya adalah pasca reformasi gitu ya, pasca reformasi. Nah, sementara kalau di dunia internasional momentumnya adalah setelah Perang Dunia Kedua yang berakhir tahun 1945 gitu ya teman-teman. Makanya 1946 PBB membentuk Komisi HAM Internasional yang diikuti oleh 48 negara yang kemudian melahirkan Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember tahun 1948 gitu. Kenapa kemudian tahun 46 dibikinnya? Karena PD2 berakhir, ternyata tahun 45 gitu ya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Yang dijadikan acuan Universal Declaration of Human Rights. Oke, itu yang dijadikan acuan, menjadikan acuan untuk dunia internasional dalam menerapkan HAM. Lalu dari Universal Declaration of Human Rights itu melahirkan hak-hak apa aja sih yang dikategorikan sebagai HAM gitu ya. Kalau menurut Universal Declaration of Human Rights yang tergolong HAM antara lain
hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk menjadi diri sendiri, hak untuk sama di mata hukum. Terus ada hak untuk keluar masuk suatu negara. Mendapatkan status nationality, gitu ya, nationality. Jadi berhak dapat kewarganegaraan manapun, gitu ya. Kalau dia memenuhi syarat tentunya. Keluar masuk suatu negara juga harus memenuhi syarat. Ini siapa lagi nih yang nge-DM? Oh, Ova. Ya, siap Ova. Waalaikumsalam. Thank you. Mungkin punya sip. Rizky jangan gangguan gitu ya. Memiliki benda terasa, mengeluarkan pikiran, memilih agama, mengadakan rapat, ya Allah, itu maksudnya. Aduh, cepetin aja. Oke, ini ada 16 poin teman-teman yang diakui oleh PBB, yang menjadi kecil tulisannya. Yang diakui oleh PBB diakui sebagai HAM menurut dunia internasional. Jadi teman-teman ada 16 butir, bacanya agak nggak enak. Yang pertama hak untuk hidup, hak untuk merdeka atau bebas dari pressure siapapun. Ini merdekanya itu bukan negara merdeka yang maksudnya teman-teman, tapi jadi individu yang merdeka, yang pasti harus taat dengan hukum. Merdeka di sini bukan berarti you can do everything gitu ya, tapi you can do everything what you want but thinking about another rights also gitu ya. Menjadi diri sendiri, sama di mata hukum, keluar masuk suatu negara, ya pokoknya teman-teman bisa lihat ini 16 hal yang diakui menjadi sebuah HAM. Kalau teman-teman ada yang nggak jelas dari 16 ini maksudnya kayak gimana, tolong ditanyakan, silahkan. Aku nggak akan bacain karena teman-teman bisa baca. Tapi aku akan jelasin kalau teman-teman ada yang nggak ngerti salah satu dari 16 hal yang tergolong dalam HAM menurut Universal Declaration of Human Rights. Monggo. Ustadz, saya mau nanya. Sip. Kan tadi kayak yang warga negara itu kan punya syarat. Tapi kan di awal Ustadz ngomong kalau misalnya hak asasi manusia itu udah mendasar kan, kayak nggak perlu ada kewajiban yang kita lakuin. Kenapa dia bersyarat? Oke, nice question, Jai gitu ya. Kenapa kemudian dia bersyarat yang mana sih mendapatkan status warga negara ya? Dari kamu tanya ya. Gitu. Jadi saat seseorang lahir di dunia gitu, dia udah otomatis akan berhak dapat nationality yang mana sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi haknya itu langsung dapat nih. Cuman tetap harus ngikutin aturan yang berlaku. Kenapa demikian? Ya karena dia hak dari lahir yang dibawa itu cuma status nationality-nya doang loh gitu. Tapi bagaimana dia kemungkinan nanti bisa kehilangan status keluarga negaraan itu tergantung sama negaranya. Atau kalau dia mau pindah itu bergantung sama negaranya. Gitu. Jadi saat dia lahir dia pasti dapat keluarga negaraan. Pasti dapat gitu ya, pasti
dijamin haknya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Jadi kalau ada bayi yang kemudian nggak dapat kewarganegaraan, itu melanggar HAM menurut Universal Declaration of Human Rights gitu ya. Seperti itu. Kenapa ada persyaratannya? Karena nantinya akan bersangkutan dengan hak dan kewajiban dalam bernegara. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi ini hak yang dibawa dari lahirnya itu cuma seperti ini. Itu mugi-mugi menjawab pertanyaan Ibu Jai. Nice, very nice question, very critical question. Oke, jadi dia nggak untuk menjadi warga negara pas lagi lahir yang butuh syarat, tapi untuk kemudian menjalankan kehidupannya sebagai warga negara itu yang butuh syarat gitu ya. Itu Bapak. Atau mau pindah warga negara itu butuh syarat gitu. Oke, itu tadi HAM yang ada di dunia kakak-kakak. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, aku lanjut. Kali ini kita masuk di HAM yang ada di Indonesia. Seperti tadi HAM yang diakui di dunia internasional, sekarang yang ada di Indonesia. Bahkan yang sesuai sama judulnya, yaitu HAM dalam Pancasila. Jadi kita akan membedah HAM, nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila. Oke teman-teman, kita akan mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama bunyinya apa? Fabian. Kenapa Tat? Tadi nggak kedengeran. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, sila pertama bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, jadi singkat. Coba sila Yang Maha Esa. Oke, nilai-nilai HAM apa kira-kira yang terkandung dalam sila pertama ini nih, Bapak Fabian? Memeluk agama, Tat. Oke. Oke, kita kasih enter. Yang pertama tentunya hak untuk memeluk agama sesuai yang diakui di Indonesia. Oke, nice. Kira-kira ada hak apa lagi nih dari sila pertama? RSW kali tahu. Tahu RSW? Oke, yang sila pertama ini kita harus ngasih atensi sama yang diakui di Indonesia, teman-teman. Gitu. Yang diakui di Indonesia ada berapa agama? Ada 6 ya, sampai Konghucu yang terakhir ya. Gitu. Jadi agama lain seperti Yahudi, Bahai, atau yang kemarin jadi kontroversi karena pengucapan terhadap agama Bahai itu belum diakui gitu ya di negara ini. Bisa nggak suatu saat diakui? Bisa, gitu, asal diajukan, gitu ya. Seperti itu. Ada hal apa lagi kira-kira RSW setelah memeluk agama sesuai yang diakui?
Nggak tahu saya Tat. Oke, aku langsung jabarin ya. Setelah memeluk agama, tentunya hak berikutnya adalah mendapat penghormatan dalam ibadah. Maksudnya penghormatan ini bukan berarti you lagi sholat terus hormat, bukan gitu ya. Maksudnya begini teman-teman, mendapat penghormatan dalam beribadah itu saat orang lain beribadah, itu kita nggak nyenggol-nyenggol lah, nggak nyenggol-nyenggol. Kita hargai, bahkan kita berikan kenyamanan terbaik dalam mereka melakukan peribadahan mereka ya teman-teman. Jadi poin yang paling pentingnya di sini adalah penghormatannya teman-teman. Kayak gimana contohnya? Kayak contohnya saat hari raya Nyepi, gitu ya. Even di Bali tidak semuanya orang Hindu, orang Islamnya pun sangat besar di sana. Bahkan Kristennya pun cukup besar, gitu ya. Budanya pun ada. Gitu. Tapi di sana bandara kan ditutup saat hari raya Nyepi. Untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman yang maksimal dan optimal gitu, bagi orang yang sedang melakukan ibadah atau yang sedang berhari raya gitu ya. Pun begitu misalnya tetangga teman-teman ada yang Kristen, lalu ada yang nyanyi-nyanyi nih, ada yang nyanyi-nyanyi lagi beribadah. Saat itu kita wajib untuk menghormati mereka dengan tidak nyetel musik kencang, dengan tidak ngerusuhin mereka gitu ya. Gitu. Atau saat sedang ada yang sholat gitu ya, misalnya Revel lagi sholat, terus Fabian nyanyi-nyanyi main gitar gitu. Seharusnya nggak kayak gitu. Even Fabian lagi nggak sholat, lagi udah sholat misalnya, Revel lagi sholat, main gitarnya stop dulu nih. Hal ini yang harus terkandung dalam nilai Pancasila gitu ya. Karena hal terpentingnya adalah penghormatan. Makanya saat ada orang yang berpuasa, sebisa mungkin gitu ya, yang dihormati itu sedang berpuasanya, bukan yang sedang tidak berpuasanya. Pun begitu saat Natal, yang dihormati itu yang sedang Natal, bukan yang tidak sedang Natalnya gitu. Begitupun saat orang lain sedang beribadah minggu, begitupun saat orang lain sedang nyepi, yang dihormatinya itu yang sedang beribadahnya, bukan yang enggak beribadahnya gitu. Jadi konsep penghormatannya jangan kebalik ya teman-teman. Jangan sampai orang yang nggak puasa atau gitu ya, itu minta dihormati sama yang puasa malah. Ya it's okay lah, kita kalau udah biasa puasa, kita kan nggak pengaruh ya sama orang yang makan. Tapi pengamalan Pancasila dalam HAM itu nggak begitu arahnya. Kan? Gitu ya. Orang yang beribadah itu punya hak untuk dihormati. Gitu. Punya hak untuk dihormati. Gitu ya. Misalnya Jai lagi ngaji nih di kelas, walaupun Wawa mau ngajak Jai main, tunggu dulu lah sampai Jai kelar. Kayak gitu, Masya Allah, gitu ya. Oke, that's point 1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu apakah sila keduanya? Sila kedua dari Pancasila itu apa bunyinya, Dira? Pancasila loh ini. Sila kedua apa loh ini? Wow. Unmute kali Dira. Oh, diketik ya Allah. Siap. Oke. Sila kedua yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau berbicara kayak gini, HAM apa aja yang kira-kira dikasih nih, Dir? Dira, mic-nya rusak ya? Oh gitu. Safira deh. Sap. Oke. Unmute ya, Sap. Iya kan? Ya, kalau tadi kan di ketuhanan yang Maha Esa, HAM yang harus diperoleh itu yang pertama ini ya, diakui.
sama dihormati gitu ya. Lalu di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira ada HAM apa aja dari situ? Dapat hak yang sama, dapat perlindungan hukum. Oke, berarti yang pertama mendapatkan hak yang sama di mata hukum gitu ya. Iya. Kali. Terus kira-kira ada apa lagi nih? Oke, berikutnya gini nih. Oke, dua hal ini teman-teman, mendapatkan hak yang sama di mata hukum, artinya nggak peduli you dari kalangan apa, dari ya kita udah ngerti lah ya, itu harusnya mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi kalau yang satu korupsi sekian dihukum sekian tahun, ya berikutnya harus sama gitu loh. Kalau ada jumlah nominal yang sama gitu. Tapi realitanya adalah tergantung koruptor itu teman dekat penguasa apa bukan gitu ya. Saat dahulu ada hakim dari Mahkamah Konstitusi yang terkena suap, itu dipenjaranya sampai 11 atau 14 tahun gitu teman-teman. That's good, which is good, karena hakim gitu loh, hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya, itu yang harusnya menjadi orang paling adil gitu ya di Indonesia. Misalnya di sebuah peradilan itu malah disuap, penjara 14 tahun, oke, ya, oke. Tapi sekarang ada yang namanya si Pinanti gitu ya, hakim perempuan gitu, yang justru dari masa tahanan 10 tahun kemudian didiskon jadi cuma 4 tahun gitu ya. Ya karena kemampuan atau relasi dari si Pinanti ini ya itu teman-teman. Gitu. Jadi kita udah bisa lihat sendiri sekarang perlakuan yang sama di mata hukum itu susah, tapi seharusnya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman sangat bisa buat nuntut gitu, teman-teman sangat bisa buat nuntut kalau teman-teman menemukan ketidaksamaan di mata hukum. Bisa banget teman-teman itu jangan takut buat nuntut, teman-teman tuh jangan takut buat protes kalau teman-teman ngerasa ini nggak sesuai sama yang gue pelajarin nih di PKN, ini nggak sesuai sama hukum yang ada di Indonesia nih, majuin aja teman-teman. Karena teman-teman punya perlindungan yang sama, hak yang sama di muka hukum. Nah ini yang berikutnya adalah mengakui dan diakui sederajat sebagai sesama manusia. Nah ini penting banget teman-teman. Hal ini berkaitan sama stigma, sama labeling gitu ya. Kadang kita beranggapan bahwasanya yang berkulit putih itu lebih cantik, lebih mulia, lebih ganteng gitu ya, dibandingkan yang berkulit gelap gitu, sehingga teman-teman terkadang memandang sebelah mata orang yang kulitnya ada gelap gitu, atau mengagung-agungkan orang yang good looking gitu. Bahkan mentang-mentang dia good looking walaupun dia narapidana udah ngebunuh ibunya sendiri gitu ya, yang cewek itu tuh yang di mana tuh, Filipina atau Meksiko lah gitu ya, itu dipuji-puji aja gitu karena good looking, karena senyumannya cakep gitu ya. Sementara teman-teman nggak bisa melihat ketulusan hati seseorang yang even dia berkulit gelap gitu. Karena dia berkulit gelap, kita kadang seujon aja gitu, wah jangan-jangan dia maling, jangan-jangan dia begal gitu. Ini hal yang kayak gini sebenarnya bertentangan dengan HAM yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab gitu teman-teman. Gitu. Hal ini yang paling susah menurutku diterapkan di kehidupan kita, soalnya karena kadang kita ngelihat orang yang lebih gendut, bahkan kemarin atlet dari Tokyo pulang dari Tokyo aja mendapatkan body shaming gitu, padahal harus berjuang buat negara. Hanya karena kadang kita memandang seseorang physically gitu, nggak menganggap orang sederajat hanya karena kita lebih kaya, lebih putih gitu ya, atau lebih kurus, lebih ideal badannya. Hal-hal seperti itu yang bertentangan dengan kemanusiaan adil, bukan sekedar
hukum doang ya. Oke, sila ketiga apa Bapak Ufa? Bapak Ufa? Persatuan Indonesia. Kecil banget ya. Persatuan Indonesia, oke. Ada HAM apa aja nih kira-kira Saila di sini? Saila? Ada HAM apa aja kira-kira di Persatuan Indonesia? Aku kan itu Ya, ini kira-kira aja. apa menghargai budaya yang beda-beda. Oke. Perbedaan budaya, atau kita kasih bahasa lainnya biar lebih general, perbedaan latar belakang gitu ya. Karena latar belakang itu bisa budaya, bisa suku, bisa agama gitu ya. Perbedaan latar belakang untuk apa? Untuk kepentingan Indonesia. Oke. Nice, Saila, thank you. Lalu berikutnya juga rela berkorban untuk Indonesia. Harusnya dua hal ini menjadi nilai hal terkandung dalam sila ketiga dari Pancasila gitu ya. Yang pertama, menghargai perbedaan latar belakang untuk kepentingan Indonesia. That's yang paling jelas dari Persatuan Indonesia. Karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lupakan latar belakang orang saat kita menilai seseorang gitu ya. Lupakan dia dari suku mana gitu ya. Kadang kita menilai orang Padang pelit gitu ya. Stereotip kayak gitu tolong hilangkan. Orang Jawa itu jadi kuli kuat-kuat gitu. Gue Jawir mah kuli gitu. Kayak gitu. Hentikan istilah-istilah Jawir, Padang, pelit atau semacam itu ya teman-teman. Untuk menghargai apa perbedaan latar belakang. Toh kuli-kuli dari Sunda juga kuat gitu. Nggak cuma Jawa, kuli-kuli dari Papua juga kuat gitu, sama gitu. Itu tergantung seberapa effort mereka aja. Lalu rela berkorban untuk Indonesia, gitu ya. Jadi entah itu berkorbannya harta atau nyawa, harusnya demi kemajuan bangsa, ya itu harus rela dilakuin. Tapi realitinya adalah justru sekarang pejabat-pejabat itu banyak yang cari cuan dari Indonesia. Gitu. Coba aja teman omonganku barusan ini bukan berdasarkan omong kosong doang gitu. Coba teman-teman cari data, ada nggak pejabat yang setelah jabatannya naik itu makin miskin? Ada apa enggak? Bukan aja. Ada yang baru jadi komisaris BUMN, komisaris Pertamina misalnya, kekayaannya naik sekian miliar. Gitu. Nggak ada yang justru, padahal kondisinya BUMN itu lagi merugi terus gitu, kayak Garuda, kayak Pertamina itu laporannya adalah rugi. Tapi kenapa pejabat-pejabatnya itu justru kekayaannya naik gitu? Harusnya paling nggak sama lah gitu, kalau nggak berkurang, kalau dia mau berkorban ya. Tapi kenapa realitanya pada naik? Jadi realitanya bukan berkorban untuk Indonesia, malah cari cuan buat Indonesia gitu ya. Ini yang sebenarnya bisa teman-teman kritisi gitu ya. Kalau dari nilai-nilai HAM ini, dan lagi-lagi teman-teman jangan takut buat kritis, dan jangan takut juga untuk memuji apabila memang pemerintah kita ada prestasi gitu. Sila keempat, isinya apa? Tes
Sila keempat kita isinya bunyinya gimana, we? Apa? Sila keempat. Apa ya? Panekan. Aduh. Aduh, parah Kerakyatan banget. dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ada hak apa aja kira-kira, we? Dari sila keempat. Menghormati pendapat orang lain. Nice. Gokil. Apalagi, we? Ada lagi nggak nih kira-kira? Mengutamakan keputusan bersama. Oke. Kece-kece sekali ini jawabannya. Tahu hasil musyawarah ya. Oke, kita ambil 2 poin ini. Menghormati pendapat orang lain dan mengutamakan keputusan bersama atau hasil musyawarah. Gitu ya teman-teman. Jadi even keputusan kelas kalian kadang nggak sesuai sama keinginan kalian, atau keputusan forum diskusi OSIS misalnya, itu nggak sesuai sama keinginan kalian nih. Kalau itu memang udah hasil musyawarah ya, bukan hasil diktasi gitu ya, bukan hasil dikte gitu ya, itu ya harus diutamakan gitu ya. Jadi di sini misalnya bukan hasil dari suruhan orang, tapi merupakan hasil putusan musyawarah. Musyawarah ini semua orang harus bicara ya. Gitu. Jadi musyawarah ini bukan voting ya teman-teman, bukan voting, tapi setelah kita dengar semua orang berbicara, setelah kita dengar semua orang pikirannya seperti apa, lalu kita ramu menjadi sebuah solusi. Kayak gitu musyawarah. Gitu. Jadi kalau dalam musyawarah ada banyak orang yang diem, cuma ngikut gitu ya, tanpa ngasih pandangannya, ya itu bukan musyawarah. Seandainya Dava mau ngikut pendapatnya RSW misalnya kayak gitu, Dava pun harus ngasih alasan kenapa usulan RSW itu bagus gitu paling enggak. Jadi jangan cuma idem, ikut aja saya mah, jangan cuma kayak gitu, nggak bisa dibilang musyawarah. Gitu. Jadi semua harus by reason, harus sesuai pikiran orang tersebut, harus melakukan pikirannya dalam musyawarah. Baru itu disebut musyawarah ya. Kalau nggak ngeluarin pikirannya, nggak bisa disebut musyawarah. Itu syarat sebuah musyawarah nih. Oke, sila terakhir. Sila terakhir isinya apa sih, Pak Is? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ada HAM apa di situ? Mendapatkan apa ya, mendapatkan hak sama atau apa? Oke. Oke, di sini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Artinya memang agak mirip dari kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kalau di hal yang ini itu lebih personal ya teman-teman, lebih personal. Misalnya apa teman-teman?
gitu, menghargai hasil karya orang lain dengan properly gitu ya teman-teman. Jadi kalau tanpa melihat siapa yang bikin gitu ya, jangan sampai karena Valen kesel sama Faiz gitu ya, karena Valen kesel sama Faiz lalu Faiz bikin suatu karya, bisa lagu, bisa gambar, bisa something, padahal bagus gitu ya, tapi karena kesel ya udah dijelekin seperti itu. Itu yang pertama, keywordnya ada di properly. Jadi kalau kita bersikap sama orang lain itu properly, sesuai apa yang dilakukannya gitu ya, sesuai standar umum gitu ya. Oke, lalu berikutnya HAM apa yang terkandung dalam sila kelima? Lagi-lagi saling membantu ini tanpa melihat siapa yang dibantu gitu ya. Gitu. Jadi semuanya di sini, intinya dari keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya harus properly gitu ya, harus sesuai apa yang dia lakuin. Misalnya di kerja kelompok nih, di kerja kelompok lalu kalian presentasi, aku nggak akan nilai presentasi kalian itu langsung sekaligus semua nilai sekelompok sama. Mungkin dari nilai makalah aku akan ngasih nilai sama buat kalian semua sekelompok, tapi aku nggak akan ngasih nilai yang sama saat kalian presentasi gitu. Jadi seberapa menguasai kalian sama makalah itu, seberapa ya gitu ya, seberapa aktif teman-teman diskusi dan debat gitu ya, itu pastinya akan berbeda dan aku akan ngasih nilai kalian properly, tidak pukul rata. Maksudnya properly ini tidak pukul rata ya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang udah dilakuin, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku di masyarakat. Oke, that's all HAM yang terkandung dalam Pancasila. Sebenarnya aku mau bahas lagi HAM dalam UUD 1945 gitu ya. Cuman waktunya ini udah nggak cukup nih teman-teman. Nanti aku akan kasih yang ini di Edmodo gitu ya, yang ini. Jadi menu of the day kita di sebelum tes ini sebenarnya sampai sini, sampai HAM dalam UUD gitu ya. Nanti akan aku kasih di Edmodo atau aku jelasin di pertemuan berikutnya jika masih ada kesempatan gitu ya. Hari ini sampai HAM yang terkandung dalam Pancasila. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tadi skip penjelasannya, teman-teman nanti bisa lihat kembali penjelasannya di link video yang aku kasih di Edmodo. Nanti teman-teman bisa ngeliat ulang penjelasannya, karena kan nggak, siapa tahu penjelasannya nggak ada di tulisan tapi ada di ucapanku gitu ya. Dan nanti bisa keluar di kuis atau di ujian. Itu. Any question? Dozo. Oke kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku stop share screen-nya. Oke. Thank you semua, thank you banget buat hari ini. Semoga kalian bisa paham. Kalau masih ada yang belum dimengertiin bisa japri, bisa juga nanti di Edmodo kalian komen, atau bisa di link video nanti aku kasih gitu ya. Pokoknya feel free aja to up, jangan sampai kalian nggak paham gitu ya. Kalian udah di kelas 12. Thank you all.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita. Sama-sama. Yap, itu tadi penjelasannya teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh di like, boleh di share, boleh di subscribe. Dislike aja kalau menurut teman-teman video ini tidak berguna. Oke, sekian dari saya. Sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Max Kisanak.